dibahas oleh Imam Al-Haddad di dalam kitab Nasaihid Diniyah tentang salah satu perkara yang sangat besar di dalam agama Allah, yaitu hubbud dunia, yang mana dibahas di dalam pembahasan hubbud dunia ini cinta kepada harta dan kedudukan. Sebelum itu semua harus kita ketahui apa yang dimaksud dengan dunia yang mana kita dilarang untuk mencintainya. Sebab kalimat dunia suatu kata yang mengandung berbagai macam arti. Dunia bisa kita artikan kehidupan sebelum akhirat. Kita sekarang hidup di mana? Di dunia, yaitu di dalam kehidupan sebelum kehidupan akhirat. Bisa juga diartikan kalimat dunia ini dengan kehidupan sebelum kematian. Inilah kehidupan dunia. Apakah itu yang dimaksud di dalam hadis bahwasanya hubbud dunya ra'su kulli khati'ah? Cinta kepada dunia adalah pangkal segala kesesatan, kehancuran dan kesalahan? Bukan itu. Sebab kalimat dunia juga mengandung arti yang lain yang dimaksud di dalam hadis tersebut, dan segala hadis yang memperingatkan kita untuk tidak mencintai dunia, dan di dalam setiap hadis yang mengajak kita untuk berpaling dari dunia, yang dimaksud dunia tersebut adalah segala sesuatu yang memutuskan hubungan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dunia, di mana kita dilarang untuk mencintainya. Apa itu? Segala sesuatu yang memutuskan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Itu adalah dunia. Saya ulangi lagi, kalimat dunia yang dimaksud di dalam hadis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu segala sesuatu yang memutuskan hubungan seorang hamba dari Allah, apapun bentuknya, baik itu harta ataupun kedudukan ataupun wanita ataupun jabatan. Segala sesuatu yang memutuskan hubungan seseorang dengan Allah, maka dia adalah dunia, sekalipun bentuk fisiknya adalah agama. Bagaimana? Saya katakan, walaupun sekalipun bentuk fisiknya yang kelihatan adalah bentuk ibadah, tapi apabila dia memutuskan hubungan seseorang dengan Allah, maka dia adalah bagian daripada dunia yang dihinakan oleh Allah. Hal ini dinyatakan di dalam hadis sahih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabatnya tentang ketulusan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau memberikan contoh dengan suatu ibadah yang merupakan asyraful ibadah, ibadah yang paling mulia di zaman itu, yang mungkin tidak akan pernah terjadi lagi kecuali hanya di zaman itu. Ibadah apa? Ibadah hijrah dari Mekah ke kota Madinah, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya la hijrata ba'dal fatah, tidak ada lagi hijrah setelah fatah Mekah. Artinya ini adalah ibadah yang mulia, yang terbatas hanya dapat dilakukan di masa tersebut. Para sahabat yang datang setelah itu, mereka iri ingin mendapatkan bagian ini, bagian hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi hanya mereka orang-orang pilihan Allah yang dimuliakan. Sekalipun itu adalah ibadah hijrah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Lihat, ibadah yang dia lakukan, bentuk fisiknya adalah ibadah, yaitu hijrah, dan tujuannya adalah Allah. Ibadah ini menyambungkan dia kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Muhammad mengatakan itu adalah ibadah yang tulus, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Hijrahnya dia kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi mengatakan, wa man kanat hijratuhu
ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrahnya, dia melakukan ibadah hijrah, bentuk fisiknya hijrah, ibadah yang paling mulia di saat itu. Tapi ketika ibadah yang bentuk fisiknya ini merupakan asyraful ibadah, ibadah yang paling mulia, tapi tidak menyampaikan dia kepada Allah, membuat dia terputus dari Allah, Rasul bilang itu bukan bagian dari agama, bukan bagian daripada akhirat, bukan bagian daripada ibadah. Akan tetapi fahijratuhu ila ma hajara ilaih, hijrahnya dia hanya kepada tujuannya, yaitu dunia. Naudzubillah. Dari sini, di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad fi Musnadih, oleh Al-Imam Muslim fi Sahihih, wal Imam At-Tabrani fi Mu'jamih, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang orang-orang yang pertama dibakar di hari kiamat. Ada 3 golongan sebelum penyembah berhala. Ketiga golongan tersebut adalah orang-orang yang melakukan suatu ibadah yang bentuk fisik ibadahnya itu merupakan ibadah yang mulia, yaitu ulama, mujahid, dan orang yang berderma di jalan Allah. Ketiga ibadah ini merupakan ibadah-ibadah yang mulia, tapi ketika bentuk fisiknya, walaupun bentuk fisiknya merupakan ibadah, tapi tidak membuat orang tersebut tersambung kepada Allah. Namun sebaliknya, ibadah yang bentuk fisiknya itu adalah ibadah memutuskan dia dari Allah, maka dia bukan bagian dari ibadah dan bukan bagian dari akhirat, tapi bagian dari dunia yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Nabi SAW beliau mengatakan di dalam hadis sahih tersebut tentang 3 orang ini, bahwa mereka awal man tusa'ar bihimun nar, orang-orang pertama yang dibakar di dalam api neraka, orang yang berilmu. Ketika mencari ilmu, menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, bukan untuk mencari Allah, tapi liyugala innahu alim wa gadgil, untuk dikatakan, wah ini seorang ulama, orang suci, dan dia telah mendapatkan pujiannya, kata Allah. Lihat ilmunya memutuskan dia dari Allah, maka bukan bagian dari akhirat. Jihadnya di medan tempur tidak menyampaikan dia kepada Allah, itu pun bagian dari dunia yang dapat menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Rasul bilang, rubba gatilin bainas safain Allahu a'lamu biniyatih. Berapa banyak orang yang terbunuh di medan perang, dipuji, Masya Allah, mati syahid. Nabi bilang, siapa yang bilang? Allah lebih tahu tentang niat busuknya dia. Na'udzubillah. Bentuknya jihad, bentuknya terbunuh di medan perang sebagai seorang syahid. Akan tetapi Allah lebih tahu tentang apa yang disembunyikan oleh orang tersebut dari hatinya, di dalam hatinya. Karena itu saya tegaskan lagi, dunia yang dilarang untuk dicintai oleh Allah kepada hambanya adalah segala sesuatu yang memutuskan hubungan seseorang kepada Allah, dan sebaliknya, segala sesuatu yang menyambungkan seseorang kepada Allah adalah bagian dari agama, bagian dari akhirat, sekalipun bentuk fisiknya adalah harta kedudukan. Hal ini dinyatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan manusia agung di hari kiamat. Di hari kiamat terdapat manusia-manusia mulia di sisi Allah. Ada 7 besar. 7 besar tersebut disebutkan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis sahih. Beliau bersabda di dalam hadisnya, sab'atun yadhilluhumullahu tahta dhilli arsyih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok orang yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan rahmatnya ketika tidak ada tempat bernaung kecuali naungan rahmat Allah di hari kiamat. Yang pertama disebutkan oleh Nabi Muhammad adalah pejabat, pemimpin, penguasa. Penguasa yang bagaimana? Penguasa yang mana mereka tidak putus hubungan dengan Allah, yang mana jabatan mereka tetap menjadi sarana untuk menyambungkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dipuji oleh Allah, dan dia termaksud dari 7 besar manusia agung di hari kiamat. Bentuknya adalah jabatan dan kekuasaan. Akan tetapi ketika jabatan tersebut menyambungkan orang ini kepada Allah, maka dia bukan bagian dari dunia tapi bagian dari akhirat. Demikian halnya dengan harta, bisnis,
Ketika harta dan bisnis menyambungkan seseorang kepada Allah, dia bukan bagian dari dunia, tapi bagian dari akhirat. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran memuji. Memuji siapa? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Di sana terdapat manusia-manusia hebat, manusia-manusia mulia, yang mana perdagangan mereka, bisnis mereka, transaksi dan perniagaan mereka tidak memutuskan hubungan mereka dari Allah, akan tetapi sebaliknya menyambungkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika kita dapati di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat peringatan tegas tentang pemangku jabatan, tentang orang-orang yang mengumpulkan harta, maka yang dimaksud dengan hadis-hadis tersebut adalah pemangku jabatan yang jabatannya memutuskan hubungan orang tersebut dari Allah. Namun sebaliknya, jika tidak memutuskan akan tetapi membuat orang tersebut tersambung kepada Allah, maka bukan bagian dari dunia yang tercela, tapi dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, namun satu hal yang harus kita ketahui, bahwasanya jabatan seringkali membuat manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang tersambung dengan Allah walaupun dia memangku jabatan, dia adalah orang yang mulia di sisi Allah. Karena itu, siapa di antara kita yang tidak mampu memangku jabatan dengan benar? Siapa di antara kita yang jabatan hanya akan menjerumuskan dia ke dalam neraka, maka lebih baik menjauh. Lebih aman dan lebih selamat. Sebab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Innakum latahrisuna 'alal imarah wa innaha satakunu nadamah yaumal qiyamah." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Haddad di dalam kitab Ad-Da'watut Tamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian semua akan mengejar-ngejar kepemimpinan. Wa sadaq Rasulullah. Benar yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Kita lihat zaman kita, dari sejak dulu sampai sekarang dan ke depan pun kita akan melihat manusia-manusia yang tergila-gila dengan jabatan hingga menjual segalanya untuk meraih jabatan dan kedudukan. Benar yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, innakum satahrisuna 'alal imarah, kalian akan mengejar-ngejar kepemimpinan, jabatan dan kekuasaan. Terus Nabi memberikan peringatan tegas, wa innaha satakunu nadamah yaumal qiyamah, dan jabatan kekuasaan yang kalian kejar-kejar hanya akan menjadi penyesalan abadi bagi kalian di hari kiamat. Na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sampaikan peringatan Nabi ini kepada setiap orang yang tergila-gila dengan jabatan. Sampaikan peringatan Rasulullah, wa innaha latakunu nadamah yaumal qiyamah. Dia akan menjadi penyesalan yang berat di hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau pernah mengatakan di dalam ucapannya, apabila ada seekor keledai di ujung barat sana tergelincir karena jalan yang tidak aku perbaiki, aku takut dan khawatir kelak aku akan dituntut oleh Allah di hari kiamat. Hadirin, beginilah pandangan orang-orang beriman kepada Allah terhadap jabatan. Mereka melihat jabatan bukanlah anugerah, akan tetapi amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita heran, ada orang terpilih, kemudian mari kita bikin syukuran. Syukuran apa? Dibebankan oleh Allah tanggung jawab yang mana gunung pun belum tentu mampu memikulnya, terus bikin syukuran. Kecuali ada sesuatu di balik itu, kecuali cara memandang yang salah terhadap jabatan.
Sebaliknya, yang mesti dilakukan adalah tahazzunan, bersedih-sedihan ketika dipikulkan oleh Allah amanat ini. Sebab berat urusannya di hadapan Allah. Nabi di dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam menceritakan, setiap penguasa, setiap pejabat, walaupun dia hanya memimpin 2 orang dari umatku, walaupun hanya 2 orang yang dipimpin, kelak menghadap kepada Allah hari kiamat dalam keadaan diborgol. Dia mau adil atau tidak, tetap datangnya kepada Allah dalam keadaan terbelenggu, diborgol, dirantai. Nabi bilang begitu. Fakkahu adluhu, yang akan membukakan kunci borgolnya itu adalah adilnya dia waktu menjabat di dunia, atau dia akan tetap terbelenggu dan terjerumus di dalam api neraka, na'udzubillah. Ketika Sayyidina Abdullah bin Umar ibn al-Khattab dicalonkan untuk menjadi khalifah setelah ayahnya, ditolak mentah-mentah oleh sang ayah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dia bilang, cukup 1 orang saja dari keluarga Al-Khattab, dari keluarga Umar bin Khattab yang datang menghadap kepada Allah di borgol, cukup 1 orang aja, yaitu saya. Ini Umar bin Khattab, manusia yang paling adil ketika menjabat. Bagaimana kita? Bagaimana orang zaman sekarang, ayuhal ikhwan? Berat urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sepelekan. Jabatan adalah tanggung jawab. Kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya akal sehat akan berpaling dari itu semua. Orang yang punya iman kepada Allah akan berpaling dari itu semua. Makanya Sayyidina Imam Al-Husain Ibnu Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau pernah mengatakan di dalam ucapannya yang melegenda, ucapannya yang agung, yang patut untuk ditulis dengan tinta emas. Ketika datang, dan begini keadaan para ulama dulu, mereka berpaling dari dunia. Orang yang mendengar nasihat para ulama terdahulu, keluar dari hati mereka kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada kekuasaan dan jabatan. Hingga di zaman itu, di zaman Sayyidina Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, ada penguasa Raja Hadramaut dari keluarga Al-Kathiri. Raja Hadramaut, dia bilang sama pengawal-pengawalnya itu di istana di Sewun, dia bilang, ntar malam kalau ada perempuan pakai item-item, pakai cadar, naik kuda, biarin dia keluar, jangan ada yang halangin. Maka tengah malam, betul, ada perempuan pakai item-item, bercadar, naik kuda, keluar. Penjaga di istana lihat, oh ini yang disebutkan nama raja, buka pintu, dikasih lewat. Perempuan berkuda ini yang pakai tutupan itu pergi naik kuda menuju ke kota Inad, tempat Sayyidina Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Sayyidina Husain di situ lagi tahajud di akhir malam bersama murid-muridnya. Ketika dikumandangkan adzan subuh, orang-orang sholat subuh bersama Sayyidina Husain. Termaksud ini orang. Ternyata dia ini bukan perempuan, tapi si raja. Nyamar dengan pakaian perempuan. Ikut sholat subuh bersama Al-Habib Husain. Usai sholat subuh, dia berdiri dan dipeluk Al-Habib Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim sekencang-kencangnya sambil menangis. Dilihat ternyata ini raja, Raja Hadramaut. Ditanya, kenapa engkau menangis? Dia bilang, Habib, saya mau taubat. Saya udah gak kuat lagi. Dengan dosa-dosa yang saya pikul, saya nggak bisa memikul amanat sebagai seorang raja. Nih kalau Habib mau, nih sekarang juga nih jabatan saya serahkan kepada Habib, terserah Habib mau taruh di mana. Ada gak yang kayak begitu zaman sekarang? Makanya benar omongan Nabi, semua orang bakal mengejar kepemimpinan. Habib dengar begitu tahu bilang apa? Demi Allah, lau kanat al-imarah tasluh lid-dawab fala nardha lihimarana. Demi Allah, beliau katakan, apabila jabatan pantas untuk dipegang oleh binatang, kami enggak rela jabatan dipegang oleh keledai kami, kata Habib Husain. Saking hinanya jabatan tersebut di mata Allah. Dia nangis-nangis.
Sampai akhirnya Habib Hussein bilang sama dia, ya udah kalau engkau ingin bertaubat kepada Allah, cari dari misananmu atau saudaramu yang paling taqwa, serahkan ini jabatan kepada dia. Dia lakukan itu, dia serahkan. Terus dia datang lagi kepada Habib Hussein, Habib doakan saya minta 3 doa aja. Yang pertama, saya minta Allah ampunin semua dosa-dosa saya yang telah lalu. Yang kedua, saya pengen husnul khatimah. Yang ketiga, saya ingin meninggal dan dikubur, kalau enggak di Mekah atau di Madinah, kalau enggak di Ainat bersama engkau. Maka ketiga doa tersebut didoakan oleh Al-Habib Hussein hingga beliau meninggal di kota Ainat dan dikuburkan di pemakaman Ainat bersama Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Begini keadaan orang-orang sebelum kita, ayuhal ikhwan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran penting dari ini semua, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang cinta kepada akhirah, keluar dari hati kita kecintaan kepada dunia yang memutuskan hubungan kita dari Allah. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.